Saudara, di dalam waktu yang Tuhan anugerahkan pada kita pada saat ini, mari kita menyediakan sedikit waktu kita untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan ya. Saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ya, Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Yang demikian firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara yang Tuhan kasihi, seorang filsuf pernah mengatakan, "Jangan menyebut dirimu sendiri seorang filsuf atau menggembar-gemborkan teori-teori yang baru kamu pelajari. Karena domba tidak akan mengeluarkan kembali rumput yang dimakannya kepada gembala untuk memamerkan seberapa banyak rumput yang sudah dimakannya. Namun, domba itu akan mencerna rumput yang dimakannya dalam tubuhnya, kemudian ia akan memproduksi susu dan bulu. Begitu juga kamu, jangan memamerkan apa yang sudah kamu baca, apa yang sudah kamu pelajari, namun tunjukkanlah sesudah kamu mencerna apa yang kamu pelajari." Apa yang dikatakan oleh Epictetus adalah teguran bagi kita yang kadang suka berbangga diri karena merasa sudah tahu banyak tentang dogma-dogma kekristenan, sudah tahu banyak tentang ajaran-ajaran kekristenan. Dan teguran itu juga berlaku buat kita yang kadang suka berbangga diri karena sudah rajin beribadah, sudah rajin pelayanan, sudah rajin membaca Alkitab, bahkan rajin mendalami firman Allah. Namun sayangnya, semua kerajinan itu tidak mewujud, tidak berdampak dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Saudara, pada saat ini kita mau diingatkan bahwa pengenalan dan pengakuan percaya kita kepada Allah yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus harusnya itu nyata dan mewujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui firman Allah pada saat ini kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Allah itu, bagaimana seharusnya iman kita pada Kristus, yaitu iman yang seharusnya nyata mewujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pada saat ini baik saya maupun saudara, kita diingatkan kembali, janganlah kita gampang berpuas diri, merasa sudah cukup karena sudah rajin ke gereja, sudah rajin melayani, sudah rajin membaca Alkitab, sudah rajin beribadah. Karena apa saudara? Karena beriman kepada Allah itu bukan hanya persoalan relasi kita dengan Allah, tetapi beriman kepada Allah itu juga menyangkut persoalan relasi kita dengan sesama kita. Ketika kita menyatakan kita beriman kepada Allah, harusnya itu mewujud nyata
dengan sikap kita, tindakan kita, perilaku kita ketika kita berelasi dengan sesama. Seperti yang kita baca dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan ayat 17 pada hari ini, yang merupakan bagian dari nasihat Yakobus kepada jemaat yang dipimpinnya, di mana pada waktu itu Yakobus melihat bahwa jemaat yang dipimpinnya, mereka memang benar-benar menyatakan diri bahwa mereka itu beriman pada Allah. Namun rupa-rupanya pengakuan mereka bahwa mereka beriman kepada Allah tidak nampak dalam perilaku kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga pada akhirnya Yakobus mengingatkan mereka bahwa seharusnya iman mereka pada Allah harus nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pada saat ini kita diingatkan kembali melalui bacaan kita pada saat ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, pada saat ini kita semua diingatkan, mari kita nyatakan iman kita kepada Allah. Bukan hanya ketika kita beribadah dan bersekutu dengannya, tetapi terlebih ketika kita ada dan hadir dan menghidupi kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita nyatakan iman kita kepada Allah dengan kita senantiasa mengingat apa yang kitab Yakobus katakan pada saat ini, bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman yang sejati adalah iman yang mewujud nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah Tuhan yang memampukan baik saudara maupun saya, supaya kita bisa lebih mewujud nyatakan iman kita kepada Allah di dalam dan melalui kehidupan kita sehari-hari. Tuhan yang akan memberkati keberadaan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, biarlah kiranya Tuhan yang tolong kami agar iman kami kepadamu, kasih kami kepadamu itu sungguh mewujud nyata dalam kehidupan kami sesehari. Ingatkan kami senantiasa bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Terima kasih buat sapaan firman-Mu pada saat ini, dan bersama dengan Tuhan kami mau melanjutkan kehidupan kami. Amin.